Tema forum hari ini, The Future of CSR Challenges and Transformation, sangat relevan dengan arah kebijakan sosial ekonomi nasional. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun kesejahteraan tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja, tetapi harus dilakukan bersama dalam semangat gotong royong lintas sektor. Hadirin yang saya hormati, bangsa Indonesia tengah memasuki babak baru pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan sistem perlindungan sosial yang berbasis data, adaptif dan inklusif. Dalam kerangka tersebut, pada era kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah meluncurkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau disingkat DTSEN. Sebuah sistem data terpadu yang mencangkup kondisi sosial ekonomi dan demografis seluruh penduduk Indonesia. DTSEN akan menjadi fondasi kebijakan sosial yang presisi, memastikan bahwa setiap program perlindungan sosial, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga layanan dasar, tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Data yang akurat bukan hanya alat administrasi, tetapi jembatan untuk memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal dari pembangunan. No one left behind. Sejalan dengan itu, pemerintah juga terus memperkuat berbagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Antara lain, nah ini yang disampaikan oleh Mas Bram tadi, sekolah rakyat yang membuka akses pendidikan bagi anak-anak keluarga yang kurang mampu agar memiliki masa depan yang lebih cerah. Ini menyasarnya kepada kelompok yang desil 1 miskin ekstrim dan desil 2 yang miskin. Kemudian makanan bergizi gratis sebagaimana komitmen nyata dalam mencegah stunting dan memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Kemudian yang ketiga adalah cek kesehatan gratis, CKG ya, yang memperluas layanan kesehatan dasar dan meningkatkan kesadaran hidup sehat di masyarakat. Semua program ini berjalan dengan semangat kolaborasi lintas sektor antar pemerintah, dunia usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan sosial hari ini tidak bisa dihadapi secara sektoral. Dunia usaha memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat ketahanan sosial dan mendorong pertumbuhan inklusif melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta creating shared value. Kita tidak lagi berbicara tentang charity, ya, tetapi tentang empowerment, pemberdayaan yang memberi ruang bagi masyarakat untuk bangkit dan mandiri. Dunia usaha tidak lagi sekedar menjadi donatur, melainkan co-creator bersama pemerintah dan lembaga sosial dalam menciptakan solusi jangka panjang. Kementerian Sosial terus memperluas kemitraan strategis melalui berbagai inisiatif, termasuk kolaborasi sosial berskala besar, yang mempertemukan berbagai pihak dalam aksi nyata, mulai dari penanggulangan kemiskinan ekstrim, pemberdayaan penyandang disabilitas, hingga penguatan kepada 12 kelompok pemerlu atensi sosial, 12 PAS. Nanti kita akan coba brief beberapa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Contoh kolaborasi yang patut diapresiasi antara lain kerjasama Kementerian Sosial dengan Human Initiative di Desa Talaga, Kabupaten Serang, dan PT Unitras pertama di Desa Eretan Kulon, Kabupaten Indramayu. Ya. Melalui program penanganan kawasan kumuh dan bencana alam, kolaborasi berfokus pada pembangunan infrastruktur sosial berupa rumah, sarana ibadah, tempat usaha, jalan, dan drainase, serta pemberdayaan ekonomi warga melalui program kewirausahaan, pertanian, dan perikanan. Inisiatif ini bukan hanya memperbaiki kualitas lingkungan dan sanitasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi masyarakat desa. Inilah bukti nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat menghadirkan perubahan yang konkret dan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, forum ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan semangat gotong royong modern,
Kolaborasi publik swasta adalah kunci untuk membangun ekosistem yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan dukungan data yang terintegrasi melalui DTSen, setiap langkah kolaborasi akan semakin terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh pihak, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan mitra kemanusiaan untuk terus melangkah bersama. Mari kita jadikan inovasi, solidaritas, dan kolaborasi sebagai energi utama dalam memperkuat ketahanan sosial bangsa dan memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada The Economics atas penyelenggaraan Social Business Innovation Forum 2025. Semoga forum ini menjadi ruang lahirnya gagasan sinergi dan kemitraan yang membawa Indonesia maju, Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif, tangguh, dan berkeadilan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jakarta 13 November, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Demikian sambutan sudah saya amanah beliau sudah kami sampaikan. Semoga forum ini berkenan ya, bisa menyimak beberapa pesan-pesan beliau, dan yang lebih penting adalah tindak lanjutnya. Kolaborasi itu penting karena kerja sendiri juga nggak enak, sepi. Rasanya kalau kita manajemen seperti tukang sate Madura ya, potong ayam sendiri, jual sendiri. Kalau nggak laku dimakan sendiri gitu ya, dipuji-puji sendiri, nggak enak. Kalau bareng-bareng tuh wah enak sekali ya. Secara pribadi saya jadi pegawai sejak tahun 93, biasa keliling. Jadi tadi lagu Indonesia Raya itu sudah saya datangin semua. Dari Sabang sampai Merauke, Myanga sampai Merauke. Saya menjelang pensiun 7 tahun lagi ini. Cuma satu-satunya yang belum saya injak, Pulau Mentawai. Itu pun saya sudah punya tiketnya 2 kali karena tidak jadi karena ada arahan pimpinan yang lain. Semuanya sudah saya injak, tidak hanya sekedar injak tapi saya hidup di sana, tinggal dengan suku-suku di pedalaman, itu saya udah biasa. Jadi kalau di sini saya malah kedinginan. Kalau di luar saya malah ya orang memang kampungan ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin waktu sebentar Pak Bram, Mas Bram dan Bapak Ibu semua. Ini adalah pesan sponsor bahwa bagaimana program-program kebijakan di Kementerian Sosial saat ini yang begitu dinamis begitu ya. Jadi memang kalau bekerja di pemerintahan, satu sisi tadi disampaikan oleh Mas Bram soal kehadiran, soal seremonial ini kadang-kadang suka mendadak. Tetapi tidak hanya sekedar itu, program juga kadang-kadang ada inisiatif baru yang tidak sebelumnya tidak direncanakan, seperti sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu perintah dari Presiden bulan Februari. Ya, kata Pak Presiden laksanakan sebisanya. Tapi Pak Menteri Sosial Gus Ipul ini memang semangatnya nyambung sekali. Sehingga pada bulan Juni bisa didirikan sekolah rakyat sebanyak 100 sekolah rakyat. Itu gak kira-kira beliau itu semangatnya. Dan beliau janjikan akan dibangun 100 lagi. Tetapi karena infrastruktur di pemerintah daerah dan pemerintah pusat kurang begitu memadai, hanya 66 yang ditambah. Jadi saat ini ada sebanyak 166 sekolah rakyat rintisan. Nah ini tolong digaris bawahi ya, rintisan. Jadi LKMD lah ya, lebih kurang mohon dimaafkan. Ya, kecuali kalau bangunannya ada di sentra-sentra atau balai diklat Kementerian Sosial, dijamin insya Allah itu hampir mirip lah dengan sekolah Taruna Nusantara. Karena kita ingin memuliakan wong cilik. Nah ini mohon izin bisa disampaikan bahan-bahannya, sekedar informasi. Ini highlight saja sehingga teman-teman bisa melihat kolaborasi ke depan dengan Kemensos apa ya, atau dengan kementerian lain apa saja terkait dengan bagaimana kita membangun, memberdayakan begitu warga negara Indonesia yang kurang ini slide-slide berikutnya dulu ya. Jadi jargon di Kemensos sekarang itu adalah ya sebetulnya Kemensos selalu ada ya, tetapi dalam hal program bansos sementara berdaya selamanya. Jadi selama ini
para penerima bantuan sosial itu sudah bertahun-tahun, ya. Ya itulah maka Pak Presiden Prabowo merekonsiliasikan berbagai data-data sektoral menjadi satu, Reksosek gitu ya, data P2KP dan macam-macam lah begitu, dijadikan satu DTKS di Kemensos, dan itu semua di grouping lah oleh BPS menjadi DTSen. Jadi coba saya ingin yang slide yang dari awal deh, nanti kita bisa sekilas-sekilas saja ya. Yang pertama coba, jadi ada 3 mandat utama yang diamanatkan oleh Bapak Presiden di Kemensos. Yang pertama adalah DTSen. Nah ini DTSen saya kira semua menjadi amanat kementerian lembaga ya, bahkan juga pemerintah daerah, sektor swasta juga sangat. Ini kalau kita bekerja sendiri-sendiri parsial, akhirnya jadi nggak dampak gitu. Kalau komprehensif ngumpul ya tuntas begitu ya. Kemudian yang kedua prioritasnya adalah sekolah rakyat. Nah ini lumayan ya, sekolah rakyat sudah ada 166, tahun depan kita tambah lagi, dan saat ini sudah dibangun sekolah permanennya 105. Nah, jadi nanti tahun depan yang sekolah rintisan pindah ke sekolah yang permanen, ditambah dengan murid yang baru. Tetapi sambil juga kita merintis pembentukan sekolah yang baru. Jadi target Pak Presiden itu ada 500. Inginnya sih semua kabupaten kota itu punya satu sekolah rakyat ya, yang menyasar kepada anak-anak yang putus sekolah maupun yang tidak sekolah gitu ya, dari keluarga miskin ekstrim dan miskin. Yang ketiga adalah bansos tepat sasaran. Nah ini selalu kita melakukan ground checking, kita selalu memperbaharui data supaya semakin ke depan semakin tepat sasaran. Maka petugas-petugas kami di lapangan itu ya setiap bulan melakukan update, tidak hanya data DTSen saja, tetapi juga ada PBI, bantuan iuran itu. Padahal itu di Kementerian Kesehatan, tapi kita yang melakukan updating. Terus next, ini sama seperti yang tadi ya. Ini adalah mandat umum ya, di Kementerian Sosial itu ada 3 direktorat jenderal. Semula ada 4, tapi di direktur sosial 1 ya. Jadi ada Direktur Jenderal Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, dan Pemberdayaan Sosial. Ini yang operasional melakukan program-program di Kementerian Sosial. Terus next. Nah ini, Nah ini ya. Jadi yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu, teman-teman semua, yang dimaksud dengan DTSen, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi seluruh penduduk Indonesia, termasuk kita semua yang ada di sini itu ada dalam desil-desil ini. Nah kalau Mas Bram kayaknya di desil 10 nih, kalau saya mungkin ya 3 lah 4 lah gitu ya. Nah, jadi desil 1 sampai 10 ya, jadi 10% penduduk di Indonesia itu ngumpul semua di situ. Nah jadi penyelenggaraan kesehatan sosial itu pertama masuk dari jaminan sosialnya dulu, kalau ada yang bermasalah dengan fisik, disabilitas segala macam, rehabilitasi sosial, kemudian terakhir adalah pemberdayaan sosial. Ini sehingga di Kementerian Sosial bekerja tuh dengan adanya DTSen, maka tidak parsial lagi diharapkan. Jadi keroyokan. Jadi kalau Kementerian Sosial selama ini kerjanya keroyokan, ya memang seperti itu, pengennya tuntas lah begitu. Pengennya selesai, tidak mencelok di mana-mana begitu ya. Inginnya dari mulai rumahnya, kebutuhan dasarnya, sampai usahanya, sampai kalau perlu jualnya, marketingnya kita lakukan pendampingan. Jadi tuntas. Ternyata membantu masyarakat tuh harus begitu. Kalau sendiri-sendiri kayaknya nggak tuntas. Nah maka nanti ada perindustrian ya, itu menterinya juga mantan alumni Mensos ya, Pak Agus Gumiwang. Nah itu mungkin bisa banyak menyasar kepada kelompok-kelompok yang di desil 1-2 ya. Ini luar biasa, sekolah rakyat sudah baru sejak operasional bulan Juni, sekarang udah bulan apa ya, belum setengah tahun, tapi prestasi-prestasi anak-anak ini sudah ternyata banyak bakat-bakat yang terpendam lah begitu ya. Terus next. Nah ini yang dimaksud dengan 12 tadi itu. Nah sasaran Kemensos itu dikanalisasi lah ya. Kalau di pecah-pecah itu ada 32 sasaran, tapi oleh Pak Menteri Sosial supaya lebih familiar, 12 pas lah begitu ya. 12 pemerlu atensi sosial, dari mulai anak-anak rentan, di situ ada banyak variannya, disabilitas, lansia terlantar, mereka yang berpendapatan rendah, korban bencana, yang afiliasi khusus,
komunitas adat terpencil. Nah ini lebih banyak saya di Kemensos itu lahirnya di sana tuh, ngurusin orang-orang di pedalaman. Kemudian warga binaan, korban kekerasan, korban nafsa, mereka yang bermasalah sosial, perempuan rentan, fakir miskin. Kementerian Sosial itu ngurus dari mulai anak belum lahir sampai udah meninggal, itu diurus semua. Tapi yang nggak beruntungnya ya begitu ya. Tapi juga mengapresiasi keluarga-keluarga pahlawan begitu ya. Nah, itu setiap tahun selalu ada usulan-usulan pahlawan, seperti tahun ini ada 10 pahlawan nasional baru yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Terus lanjut next. Terus next sampai ke terus ya sampai ke DTSEN, Sekolah Rakyat Miniatur. Terus lanjut. Nah, lanjut. Ini slide-nya nanti bahan bisa kalau Bapak Ibu berminat nanti minta ke panitia bisa ya. Terus lanjut. Terus lagi. Terus ya. Terus nah di sini. Jadi Pak Menteri membuat semacam konklusi lah begitu ya, miniatur pengentasan kemiskinan secara terpadu. Jadi ujungnya adalah DTSEN, lalu kita lokalisir pada sekolah rakyat dulu. Karena memang sekolah rakyat ini muridnya adalah desil 1 dan desil 2. Kelompok-kelompok yang paling bawah. Lalu keluarganya nanti kita trigger gitu ya. Jadi tidak hanya anaknya yang kita didik di situ residensial ya. Jadi sekolah berasrama, dari makannya, tidurnya semuanya kita lengkapi, pakaiannya semua, pokoknya udah modal nggak ada, udah modal badan aja. Tidak ada seleksi di sana. Tetapi melalui asesmen oleh pendamping kami di lapangan yang paling tepat, yang paling parah dan diizinkan oleh orang tuanya. Karena ini memang residensial, berasrama, ya. Dari sekolah rakyat ini mereka dapat kesehatan gratis, makan gizi gratis. Ini sedang dirintis, ya. Pak Menteri ingin sekolah rakyat juga masuk dalam program MKG saja, maka MBG, maaf ya, supaya di kita tidak ada pengelola yang ngurusin makanan lah, udah masuk sana aja sekalian. Kemudian siswa RR keluarnya mendapat jaminan kesehatan. Nah, mereka itu sudah pasti dapat program yang di bawah itu, ada PKH, ada sembako dan atensi. Ini bantuan sosial dan layanan sosial yang komprehensif dari kepala sampai ke bawah, di-trigger semua. Ya. Kemudian ya kita harapkan nanti juga teman-teman dari Kementerian Koperasi ya memasukkan mereka sebagai anggota Koperasi Desa Merah Putih. Kita sudah melakukan beberapa upaya. Contoh seperti yang sambutan Pak Menteri di Eretan. Kita akan, karena mereka satu komunal, 93 unit rumah, 93 keluarga, kita akan membentuk koperasi di situ. Cabang dari Koperasi Desa Merah Putih yang ada di desanya begitu. Ya. Kemudian juga mereka mendapat sasaran program 3 juta rumah. Nah ini, tapi memang kadang-kadang syarat dan ketentuan di Kementerian PKP, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, ya itu kadang-kadang memang berbeda. Tidak apa-apa, kita sambungkan yang bisa nyambung saja. Karena di Kementerian Sosial juga ada program RST, Rumah Sederhana Terpadu. Ya, bahkan Pak Menteri Sosial Gus Ipul sekarang menambah lagi program Kampung Sejahtera yang biasanya skala parsial ya, satu keluarga satu unit rumah, sekarang satu kampung kita bedah seperti yang ada di Eretan tadi yang saya ceritakan. Kemudian berada program PPSE, program pemberdayaan sosial ekonomi. Jadi keluarganya yang di rumahnya itu, rumahnya kurang bagus kita perbaiki. Bahkan yang rumahnya misalkan ya tidak memiliki tanah gitu, ya Pemdanya yang harus memfasilitasi. Nanti kita bangunkan. Tapi Kemensos tidak sendiri. Nanti kita cerita di belakang siapa-siapa saja yang ikut terlibat. Mudah-mudahan di sini nanti ada yang ikut terlibat. Bener, enak kerja bareng-bareng tuh. Tapi asal diatur ya, jadwalnya, waktunya, timingnya begitu. Kalau gerudugan juga nanti dikritik lagi sama Chambers tuh. Disangkanya kita wisata pembangunan. Ayo abring-abringan ke desa, sudah gitu pulang lagi, cepet nengok doang. Saknyuan gitu balik lagi. Kalau saya nggak begitu Pak, kadang 3 bulan 4 bulan saya tinggal dengan suku terasing. Nggak enak datang sebentar itu.
itu cuma sekilas wajah aja, aduh gak enak, nyakitin rakyat. Kita harus datang total di situ. Terus next, nah jadi kita lokalisir dulu di sekolah rakyat tadi itu, gak usah kemana-mana dulu deh, makanya ada DTSN tadi itu. Ya, jadi nanti silakan nanti teman-teman dari dunia usaha kalau ikut ambil peran, wah dengan senang hati, sangat dengan senang hati. Nah ini adalah contoh dari tadi ya, sudah di sekolah rakyat kita fokus, kita membangun investasi nih anak-anak kita ke depan bisa menjadi calon-calon pemimpin. Konsepnya sekolah unggulan, sekolah rakyat itu ya. Kesannya namanya nomenklaturnya kayaknya ndeso ya, sekolah rakyat, tapi di dalamnya itu unggulan. Mereka satu orang satu komputer, laptop semua kasih, seragam ada 8, makan 3 hari, makanan tambahannya 2 kali, dari pagi sampai siang segala macam, aktivitasnya jalan terus. Tapi ini beda dengan sekolah taruna yang memang mau jadi tentara atau apa ya, enggak lah begitu. Tapi dari sisi mental, dari sisi skillnya itu kita pelan-pelan lah begitu ya. Next. Ah ini Bapak Ibu, kalau ingin berperan di sini silahkan dengan senang hati. Ada 166 sekolah rakyat yang sudah rintisan. Tahun depan baru 105 dulu yang kita bangun sekolah permanen fisiknya ya. Nah, nanti berikutnya akan kita tambah lagi lah begitu. Target Pak Presiden pengennya 500 berapa tuh kabupaten kota di Indonesia itu, 514 atau berapa? Ada semua begitu. Ya, next. Ini Mansos ya, terus next. Nah ini yang menjadi jargon baru. Jadi jangan sampai masyarakat kita itu tergantung kepada bantuan sosial gitu. Jadi sebelum mereka setiap hari itu kita bantu, di rumah kita trigger lagi dengan program-program yang lain, PPSE atau atensi lah gitu ya. Sehingga ada percepatan graduasi, tidak terlena, tidak edik terhadap bantuan sosial. Ini upaya-upaya yang sedang kita lakukan. Jadi kalau dulu mah social protection bansos terus, sekarang kita pengen menyeimbangkan dengan heavy-nya ke social empowerment begitu ya. Oke, next terus. Ini ada sekitar contoh. Lanjut next. Ini foto-foto terus next terus. Ini aja alur-alur saja ya. Terus kita ingin bangun ke gambar-gambar saja terus. Ya, terus lanjut next. Nah, terus next. Nah, ini adalah kerja-kerja pendamping di lapangan. Terus kita ingin langsung ke gambar saja. Ini contoh. Nah ini di Desa Talaga. Ini ada kampung yang kumuh. Dulu sungainya berfungsi baik begitu ya, berfungsi. Tapi entah kenapa tersumbat dan lain-lain. Sehingga ada kelompok masyarakat di situ mengajukan begitu ke Kemensos. Pak Menteri tertarik. Maka dulu sih sebetulnya di Kemensos sudah ada program zaman Orde Baru RSDK, rehabilitasi sosial daerah kumuh. Itu sekarang ini kita galikan lagi. Kita ingin coba ya kalau di teman-teman PU revitalisasi lah ya. Kalau kita refungsionalisasi kawasan pemukiman kumuh supaya berfungsi lagi dan aset-aset di sekitarnya itu bisa ada nilai ekonomi. Tanam-tanam apalah begitu untuk masyarakat yang miskin di situ, silahkan dikelola, hasilnya dijual, kita berikan dia tempat untuk berusaha dan lain-lain sehingga itu menjadi tuntas. Next, ini di Talaga ya. Nah, jadi yang semula rumahnya apa ya, itu sudah dibangun. Jadi kolaborasi dengan YPP SCTV Indosiar. Kemensos nggak sendiri. Ayo bareng-bareng kita ajak. Next berikutnya. Nah ini yang saya ceritakan di Kampung Nelayan Indramayu. Kondilala kampung saya begitu loh. Jadi Bapak Ibu kalau nama saya Laode itu bapak saya memang orang Buton, ibu saya orang Indramayu. Saya lahir besar di Indramayu, kesempatan pernah kerja di Sulawesi Tenggara 5 tahun. Alhamdulillah lah ya, sempat nengok kampung halaman. Nah ini kita bangun masyarakat kampung. Kalau sekarang Bapak Ibu ada film Pangku, itu syutingnya di sini. Bahkan masyarakat ini di kampung asalnya, bukan yang kampung baru. Jadi kalau Bapak Ibu ke Cirebon sebelah kiri ada di situ Kali Menir, itu pertama kali mendarat Jepang di situ. Itu di situ kampung lain ada 600 sampai 700 kakak setiap hari dihantam rob. Lalu ya Gus Ipul
melihat ini potensinya baik karena Pemdanya menyediakan tanah di seberang jalan sebelah kanan. Nah, baru dapat sekitar 1,5 hektar atau berapa, dibangunlah sekitar 93 unit. Ini rumahnya dikasih bahan material dari Kemensos, ongkos tukangnya oleh Basnas, masjid oleh Basnas, tenan warung oleh Basnas ya. Nah, 51 unit rumah, oh di sini ya, kalau di belah sana ada lagi, semua 93. Ada lapangan olahraga, taman apa namanya, taman ramah anak dan lansia. Ini alhamdulillah sudah selesai. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke sana silahkan monggo mampir begitu ya, di Desa Eretan Kulon. Terus next. Nah ini wujud fisik yang tadi ditampilkan secara gambaran ini sudah jadi. Ini tugunya, itu masjidnya, masjid apa namanya, Cahaya Jakat. Yang ujung sana adalah taman begitu ya. Kemudian ini ada Z Corner, ini Basnas. Ini kampung menuju ke sana itu. Itu pohon mangganya sekarang udah berbuah karena memang ditanam yang udah berbuah. Jangan nanam yang masih biji atau aduh sedengkul. Kapan panennya? Saya udah keburu pensiun nanti. Ini alhamdulillah 93 unit. Ya. Nah, itu adalah di yang sebelah sana adalah tenan-tenan warung. Ya, kita rintislah pelan-pelan supaya para pemudik, pejalan yang lewat lintas itu ya singgah. Potensinya sudah cukup besar, ada masjid ya, ada taman, nanti mudah-mudahan buah-buah mangganya tumbuh bisa dipetik begitu. Ya, kita ingin buat sesuatu yang menarik sehingga 93 unit, 93 kakak dulu lah ini. Nanti bertahap Pak Bupati, Pak Luki Hakim ya. Itu ingin menawarkan lagi di sebelahnya, masih tawar-menawar harganya. Pak Menteri wait and see aja, ya udah silakan. Jangankan segitu, 1.000 juga saya mau katanya. Asal tepat sasaran, asal betul-betul berdampak. Gitu. Nah, ini alhamdulillah ditelateni. Ya, kita pengennya ini adalah program quick win-nya Pak Menteri waktu itu, waktu awal-awal setelah dilantik. Tapi dalam perjalanan banyak benar kendalanya, dari mulai tukang yang sakit lah, kemudian cuaca, kelangkaan bahan macam-macam. Tapi alhamdulillah ini bulan lalu sudah diresmikan oleh Pak Menteri sendiri. Tapi semua pejabat sudah datang ke sini, termasuk Pak Wakil Presiden, meninjau ke sana. Next. Nah, ini perbandingan yang berbasis komunitas. Nah, ini ya, kalau nggak salah ini di Talaga juga ada produk-produk dari limbah. Tadi kan green ya, eco green. Ini sudah mulai dikerjakan, ini yang di daerah bersama BRIN juga tuh. Kemensos nggak sendiri. Kemudian next, biovlog ya, kemudian ada. Nah, ini yang dikerjakan di ibu-ibu di Gunung Kidul kalau nggak salah ini. Jadi model off taker, jadi kerjasama dengan PT MAP, Mitra Adi Perkasa, ya di Kabupaten Banyumas ada, di Gunung Kidul, kemudian mana lagi ya? Jadi eceng gondok itu, gulma ya, hama, dikeringkan lalu ya dililit-lilit lah begitu, jadilah produk-produk yang lumayan. Dan ini ekspor, sudah 4 kontainer dibawa ke Amerika. Jadi alhamdulillah, jadi ibu-ibu yang biasa ke nganggur gitu ya atau bekerja di ladang sekarang sudah produktif dengan tetap bisa melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga di sela-sela waktu menganyam. Dan ya alhamdulillah ini sudah banyak begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa akan melihat pada wilayah lain atau sumber daya alam lain yang memang situasi lokal sudah ada berlimpah sehingga kita tidak perlu mendatangkan bahan-bahan dari luar. Kemudian next. Terima kasih ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sekilas cerita sedikit dari Kementerian Sosial pada era Pak Menteri Gus Ipul gitu. Banyak lagi yang sebetulnya beliau ini yang perlu, yang mau dikerjakan. Ini beliau ini kreatif ya. Kita sendiri yang jadi kepontal-pontal gitu. Tapi kita tidak bisa kerja sendiri, harus bareng-bareng. Ayo, jadi kami sangat menyambut baik jika ada teman-teman yang ingin berkolaborasi, berkegiatan di lokasi manapun begitu ya. Dan kita fokus menyasarnya pada DTSN dulu, data tunggal sosial ekonomi nasional, terutama menyasar pada desil 1 dan 2. Kalau bantuan sosial di Kementerian Sosial itu sampai desilnya 4 Pak. Tapi kalau yang di sekolah rakyat tadi itu 1 sampai 2.
Jadi penerima bantuan PKH, ya PKH, sembako dan lain-lain itu desil 1 sampai desil 4. Di luar itu tidak bisa diberikan lagi. Demikian cerita sekilas dari Kementerian Sosial. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak untuk tetap di atas panggung. Ada kenang-kenangan mewakili Bapak Wamen. Silakan. Untuk itu Bapak Bram S. Putro mohon berkenan untuk dapat menyerahkan token of appreciation. Ya, dalam hal ini mewakili Menteri Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Silakan kepada Bapak Bram S. Putro. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih kepada Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Laude Taufik. Terima kasih sudah mewakili Pak Wamen. Dan juga terima kasih informasi yang telah disampaikan kepada Bro dan Sis semua hari ini untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia.